Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran dan saya akan membahas materi mengenai teks eksposisi. Nah, sebelumnya apakah sudah ada yang pernah belajar tentang teks eksposisi? Mungkin dulu waktu SMP ada yang pernah belajar ya. Nah, sekarang di kelas 10 kita akan kembali mempelajari tentang teks eksposisi tersebut. Kita akan lebih memperdalami tentang teks eksposisi tersebut. Kalau misalkannya kalian lupa teks eksposisi itu apa, nah kalian pasti pernah mengungkapkan pendapat kalian terhadap sesuatu. Misalnya, kalian ingin uang saku atau uang jajan kalian dinaikkan, misalnya sekarang 10.000 nanti jadi 15.000. Mungkin hal tersebut karena jajanan di kantin mulai mahal atau hal lain sebagainya. Nah, atau contoh lainnya seperti penampilan saya nih, saya memakai baju berwarna hitam, jilbab berwarna krim. Apakah penampilan ini sudah cocok dengan saya? Nah, di sana kalian bisa mengemukakan pendapat kalian terhadap orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian juga sering mengemukakan pendapat terhadap diri sendiri maupun terhadap penampilan orang lain. Nah, asalkan berpendapat itu tidak boleh anarkis ya. Nah, kita harus bisa menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang bijak, dan bahasa yang benar. Nah, karena sekarang di era serba digital, seperti bermain media sosial, di sana kita bisa berkomentar bebas. Misalnya nih, kalian berkomentar di postingan artis atau hal-hal lainnya. Nah, di sana kan itu banyak komentar yang positif dan banyak juga komentar yang negatif. Nah, dari sana nanti kita akan mempelajari teks eksposisi itu apa, bagaimana cara berpendapat yang baik dan benar. Nah, kalau tadi saya sudah menjelaskan teks eksposisi itu berpendapat, berarti pengertian teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang pendapat atau argumen kita terhadap sesuatu agar pembaca mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Karena banyak sekali informasi-informasi yang berasal dari pendapat, namun bukan sembarangan pendapat. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari teks eksposisi. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu informatif. Nah, seperti yang kita bahas tadi, informatif ini berisi tentang informasi-informasi yang kita dapatkan. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah berdasarkan fakta. Sebelum kita mengemukakan pendapat, kita harus tahu informasi tersebut kita ambil dari mana. Apakah sudah sesuai dengan kejadian nyata atau hanya hoaks belaka gitu. Jadi sebelum menyampaikan informasi atau pendapat, kita harus mendapatkan informasi tersebut dari kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga yaitu berusaha untuk mempengaruhi. Nah, sebenarnya teks eksposisi ini berguna untuk mempengaruhi pembaca. Mempengaruhi pembaca seperti apa? Mempengaruhi pembaca untuk ikut mengaminkan dan mengiyakan informasi yang kita berikan berdasarkan fakta yang ada. Nah, selanjutnya ciri-ciri yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan atau menggunakan bahasa yang baku. Jadi, di teks eksposisi walaupun kita hanya mengemukakan pendapat, tapi kita harus menggunakan bahasa yang baku, yang baik dan benar. Beda ya di kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian berkomentar di akun sosial media artis atau teman kalian. Nah, itu kan kalian mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku, atau kalian menulisnya dengan tulisan-tulisan yang singkat. Nah, kalau di pelajaran bahasa Indonesia, kan kalau bahasa yang tidak baku itu tidak boleh digunakan ya. Nah, jadi makanya walaupun kita hanya berpendapat, kita harus menggunakan bahasa yang baku. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang struktur teks eksposisi. Nah, yang pertama itu ada tesis. Tesis yaitu pengenalan isu pada bagian awal dari teks eksposisi.
Yang kedua itu ada argumen. Nah, di bagian argumen ini sedikit panjang penjelasannya. Kenapa? Karena kan biasanya dalam menyampaikan informasi itu kan harus ada fakta, bukti, data-data yang mendukung. Apakah itu pendapat kita atau dari peristiwa. Nah, kan harus berdasarkan kejadian nyata untuk meyakinkan orang lain, dan tentunya dengan alasan yang logis. Yang ketiga, ada rekomendasi atau penegasan ulang. Nah, di bagian akhir ini berisi tentang kesimpulan apa yang sudah disampaikan di awal tadi. Mengapa saya mengemukakan pendapat tersebut? Jadi saya berikan contoh ya. Contohnya gini, kamu berpendapat penggunaan media sosial itu baik untuk remaja dan generasi muda. Nah, itu kita tulis dulu bagian tesis awalnya. Selanjutnya, kondisi saat ini remaja atau generasi muda tidak bisa lepas dari media sosial, karena media sosial adalah tempat mereka untuk berkomunikasi, mencari informasi, entah itu berkomunikasi dengan teman atau kerabat lainnya. Nah, itu bagian dari tesisnya. Kemudian masuk ke dalam inti teks eksposisi tersebut, bagian dari argumennya, alasan kenapa kamu bilang penggunaan media sosial baik untuk remaja atau generasi muda. Nah, itu pasti kan harus ada fakta dan bukti-buktinya. Karena mungkin satu, kalian tidak hanya mendapatkan informasi, tapi kalian juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan belajar melalui media sosial. Yang kedua, mungkin media sosial bisa menghasilkan pendapatan atau uang buat remaja masa kini dengan cara misalnya membuka online shop atau berjualan melalui media sosial. Nah, yang pastinya itu merupakan hal yang berdampak positif bagi remaja atau generasi muda. Hal tersebut merupakan bagian-bagian dari argumen. Kemudian, untuk bagian yang ketiga tentang penegasan ulang, itu kan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang sudah dipaparkan. Misalnya nih, walaupun penggunaan media sosial dikatakan banyak memakan waktu, tetapi media sosial juga berfungsi buat remaja dan generasi muda saat ini untuk mencari informasi ataupun belajar. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, kita akan membahas ciri kebahasaan teks eksposisi. Nah, ciri kebahasaan inilah yang membedakan teks eksposisi dengan teks-teks yang lainnya. Apa saja ciri kebahasaan teks eksposisi? Nah, yang pertama yaitu ada pronomina persona. Apa itu pronomina persona? Jadi, pronomina itu kata ganti, sedangkan persona artinya orang. Jadi, pronomina persona adalah kata ganti orang. Kenapa kita memakai kata ganti orang dalam teks eksposisi? Karena teks eksposisi itu kan mengungkapkan pendapat, sehingga kita akan banyak menggunakan kata saya, kami, kita, dan lain sebagainya. Nah, ciri kebahasaan yang kedua yaitu ada konjungsi. Nah, konjungsi ini juga berbagai macam, misalnya ada konjungsi waktu atau temporal, terus konjungsi sebab akibat, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, ciri kebahasaan yang ketiga yaitu ada kata leksikal. Apa itu kata leksikal? Kata leksikal adalah kata yang maknanya sesuai dengan barang atau benda tersebut. Contohnya bagaimana? Misalnya nih ya, meja. Meja itu kan bisa kita gunakan untuk menulis ataupun meletakkan barang-barang kita. Atau misalkannya contoh lain, kata leksikal yang menggunakan dua makna. Nah, misalnya meja hijau. Meja hijau yaitu meja yang berwarna hijau. Nah, dalam makna leksikal, meja hijau berarti meja yang berwarna hijau. Sementara dalam kata lain, meja hijau itu berarti pengadilan. Nah, meja hijau yang berarti pengadilan itu tidak termasuk ke dalam makna leksikal. Nah, semoga kalian paham ya apa yang maksud dengan kata leksikal. Nah, ciri kebahasaan yang keempat yaitu berdasarkan fakta atau adanya fakta. Seperti yang sudah kita bahas tadi,
Fakta itu merupakan kejadian yang nyata atau peristiwa yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Ciri kebahasaan yang selanjutnya yaitu opini. Nah, ternyata selain fakta juga ada opini. Kenapa? Kembali lagi kepada tadi, karena teks eksposisi itu berisi tentang pendapat. Maka biasanya di situ ada opininya, entah itu pendapat dari saya, pendapat dari orang lain, siapa, dan sebagainya. Oke, itu adalah materi mengenai teks eksposisi. Nah, semoga kalian mengerti ya. Ingat, teks eksposisi itu adalah menyatakan pendapat. Nah, kalau kalian sudah paham mengenai teks eksposisi, saatnya sekarang kalian menyampaikan pendapat. Kalau menyatakan perasaan juga nggak apa-apa. Jadi menyatakan pendapatnya harus sesuai fakta. Jangan sembarangan menyebarkan hoaks atau isu-isu yang nanti bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke? Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.